ya, dokter menanggapinya dengan kemarin. Oke, seperti apa sih? Cukup prihatin ya. Mudah-mudahan bukan azab. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya. Soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non muslim ya. Ya kan kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pinter ngaji gitu. Kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya? Apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pinter ngaji kan. Ya, kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan? Pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non muslim. Berarti ada rasa, maksudnya kayak kemenangan sendiri dari dokter setelah masalah belum pernah ada. Aku nggak pernah berpikir itu, tapi ya namanya orang musibah ya. Aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dokter Richard nggak memaafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum, disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. Satu kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan, kayak gimana aku mau maafin? Dan wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas, aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra peradilan, tapi aku nggak lakukan. Karena apa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Dan kalau memang ini jawabannya ya gimana ya ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya ada juga lah. Nah, waktu pertama kali kasus tentang keadaannya mencuat gitu, apa pikiran pertama dari Dokter Richard? Pertama tahunya dari netizen ya, banyak yang komen kayak gitu, punya berobatnya dengan Dokter Richard aja, memang kurang ajar netizen ini. Berobatnya dengan Dokter Richard aja karena skincare, coba pakai skincare-nya Dokter Richard katanya kayak gitu ya. Aku ngeliat terus sempat lihat juga kan keadaannya. Ada beberapa juga aku nggak tahu juga sakitnya apa sih, mudah-mudahan autoimun sih, bukan herpes. Itu biasanya memang karena efek samping dari skincare kelapan seperti itu atau bagaimana nih dok, dengan melihat foto-foto yang di-upload? Kalau dari netizen nih katanya penyakitnya AIN namanya. Tapi aku nggak bisa, jadi aku nggak tahu. Tapi pernah menemukan kasus yang serupa gitu nggak sih? Menangani. Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama, diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu, ada herpes, yang kedua adalah Stephen Johnson syndrome, yang ketiga adalah autoimun. Bisa, 3 itu bisa, atau mungkin ada beberapa yang lain karena aku nggak ikut periksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat bisa jadi 3 itu. Itu karena sakit kah atau bagaimana dok biasanya pemicunya? Kalau herpes karena virus, infeksi menular seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa tadi? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stephen Johnson. Stephen Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Tapi kalau alergi satu obat bisa menjadi salah satu penyebabnya dari skincare yang bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lihat dari fotonya itu lebih persentasenya ke arah yang mana, Stephen Johnson? Aduh, aku nggak tahu, aku nggak periksa. AIN kali. Kenapa dok bisa menyimpulkan kalau itu AIN gitu? Percaya dengan omongan netizen, kenapa gitu dok? Aku percaya semua itu ada karmanya di dunia ini. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya. Aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha. Walaupun aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya. Tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu. Dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain.
kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakitkan orang lain atau merusak hidup orang lain atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasannya sih. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan. Aku berdoa mudah-mudahan bukan. Ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Tapi ada dokter mau mendukung kata-kata netizen nggak? Maksudnya yang kayak itu tadi, ayolah ke dokter aja berobatnya gitu. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya, bisa podcast tempat saya, bisa cerita curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin, tapi saya nggak bisa ngaji ya, tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya, mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin.